Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kita kembali lagi untuk melanjutkan season yang berikutnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat yang berikutnya, tokohnya antara Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dengan Muhammad. Kebangsaannya adalah, kalau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih lah dia bangsa Yahudi. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini yang sudah Allah pilih, Allah tentukan. Bagaimana perjanjian lama, bagaimana Allah telah mengikat dirinya dengan perjanjian itu dengan satu kaum, satu suku, yaitu suku Israel. Dan dari situ Allah pilih dan akan melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi setelah itu dalam perjanjian baru, bagaimana Allah tidak lagi mengikat diri dalam satu kaum atau satu bangsa, tetapi hanya untuk semua manusia. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia berhak menerima janji-janji Allah. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 3 pasal yang ke-26 ayat ke-29 sampai 29. Sana dikatakan bagaimana? Bahwa setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka dia adalah milik Kristus. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia menjadi keturunan Abraham. Kalau dia menjadi keturunan Abraham, maka dia berhak akan janji-janji Allah terhadap Abraham. Itulah perjanjian baru, perjanjian damai sejahtera, perjanjian dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Saudara yang kasih, dan Muhammad dia berbangsa Arab. Kemudian kelahirannya, saudaraku, bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu lahir bukan karena secara jasmaniah, bukan oleh karena keinginan seorang laki-laki, oleh karena nafsu, saudaraku. Baik Al-Quran maupun Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir oleh karena Roh Kudus. Lahir oleh karena Roh Kudus. Tetapi Muhammad lahir dan dia punya bapa dan dia punya ibu. Bapaknya adalah Abdullah. Saudaraku kasih, kalau kita banding-bandingkan, saudaraku, antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih tidak pernah sebanding. Tetapi kalau kita coba mengerti, kalau kita coba paralelisasikan, saudaraku, sebenarnya Muhammad lebih paralel dengan Maria. Mengapa saya katakan demikian, saudara yang kasih? Karena Maria dipercayai oleh umat Kristen, oleh pengikut-pengikut Kristus, diimani bahwa Maria adalah virgin, perawan. Dan dengan keperawanannya sebenarnya tidak mungkin akan dapat melahirkan seorang anak. Tetapi dengan kevirginannya itu, tapi dengan keperawanannya itu, dia dapat melahirkan suatu firman yang berbentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga Muhammad diimani oleh umatnya bahwa Muhammad adalah ummi, nabi yang bodoh, nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Oleh karena itu biasanya kalau orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis tidak mungkin dapat membuat sebuah buku. Oleh karena itu dia katakan, dengan keumiannya, dengan ketidaktahuannya, dengan tidak bisa baca menulisnya, sehingga Muhammad pun dapat melahirkan suatu firman yang berbentuk buku, yaitu Al-Quran. Jadi sejajar, sebanding kalau Muhammad dibandingkan dengan Maria. Di Kristen ada salam Maria, demikian juga untuk Muhammad itu ada sholawat, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan limpahkanlah rahmat kasih anugerah kepada Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga Muhammad. Di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikaatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat untuk nabi, mendoakan nabi, meminta kesejahteraan untuk nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau pun bersolawat untuk nabi, demi kesejahteraan nabi, demi keselamatan nabi. Saudaraku, bagaimana Allah, malaikat, dan umat-umat Islam mendoakan, bersolawat untuk Nabi. Dan kebenaran saudara yang kasih, itulah kalau kita paralelisasikan, sebenarnya seperti itu. Yesus lebih paralel dengan Al-Quran, saudara. Sebenarnya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu satu kesaksian dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus itulah kalimatullah, itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dan demikian juga Al-Quran diimani sebagai wahyu Allah
oleh umat Islam. Oleh itu lebih sebanding. Oleh karena itu saudara kasih, kalau umat Islam begitu menghargainya, begitu menghormatinya Al-Quran, mereka kalau bawa Al-Quran nggak berani asal ceweng saja, saudaraku. Kalau mereka memegang Al-Quran itu harus suci, harus kudus, harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena mereka sungguh-sungguh memperhatikan, karena mereka mengimani bahwa itulah wahyu Allah dan firman Allah. Sama demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, begitu hormat kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup, yang penjemahan Allah menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dialah kebenaran itu yang memerdekakan dan memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Saudara yang kasih, Maria adalah suatu wanita yang dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan kelahiran daripada firman Allah itu. Oleh karena firman Allah itulah kudus adanya, suci adanya, dan kekudusan tidak pernah bisa bersatu dengan ketidakkudusan. Oleh karena itu, setelah Allah memilih dan menentukan Maria, sebelum roh itu dihembuskan melalui perut Maria, Allah masih menguduskan dulu, menyucikan dulu Maria itu. Itu dicatat di dalam surat Al-Imran ayat 42, di sana dikatakan, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa tahhiruki wastafaki 'alan nisa'i lil alamin." Sampai katakan malaikat berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah itu istofaki, telah memilih engkau, telah menentukan engkau, wa tahhirki, dan telah mentahirkan engkau, menyucikan engkau, menguduskan engkau, wastofaki ala nisa alil alamin, dan engkau adalah satu-satunya wanita yang dipilih oleh Allah, mendapatkan rahmat anugerah yang akan dipersiapkan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk mengandung firman-Nya sendiri." Oleh karena itu Maria mengandung melalui Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat sungguh-sungguh bagaimana ada 34 ayat yang bercerita tentang Maria, tetapi ibunya Muhammad, Siti Aminah, tidak ada satu ayat pun bercerita tentang Siti Aminah. Tidak ada cerita pun tentang bapaknya yang namanya Abdullah, tidak ada cerita. Bahkan saudaraku, Yesus Kristus ada 96 ayat bercerita tentang Yesus Kristus. Tetapi Muhammad hanya 25 ayat yang bercerita Muhammad. Yesus lebih banyak diceritakan di dalam Al-Quran dibandingkan Muhammad. Sedangkan usia Yesus hanya beberapa tahun saja, hanya 33 tahun. Bahkan banyak nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi Muhammad, hanya Yesus yang diceritakan paling banyak dalam Al-Quran. Itu pertanda bahwa pemberitaan Al-Quran sebenarnya adalah bercerita tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah kebenaran itu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin merdeka, lepas dan bebas dari dosa-dosamu, maka kau datanglah kepada Yesus Kristus yang siap memerdekakan engkau. Mungkin engkau mengaku engkau adalah keturunan Abraham, seperti orang Yahudi berkatakan kepada Yesus, "Bagaimana mungkin aku bisa bebas, aku bisa merdeka? Wong aku nggak pernah dihukum kok. Wong aku nggak pernah menjadi hamba. Wong aku nggak pernah jadi budak. Mengapa harus merdeka?" Tapi firman Tuhan katakan, apabila engkau berbuat dosa, itu pertanda bahwa engkau sedang memperhambakan diri dengan dosa itu. Oleh karena itu engkau perlu pengampunan dosa. Saudara yang kasih, kemudian pada waktu bayi, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 22 diceritakan, pada saat Yesus lahir,